memang tidak semua begitu kita beribadah langsung diberikan Allah imbalannya seketika. Tidak. Tapi kepahalanya tetap. Kenapa? Karena kita tidak mau. Karena kita tidak mau kalau begitu kita buat dosa langsung diazab Allah. Memang kita mau. Begitu kita berdoa, kita memohon kepada Allah, ya Allah, aku butuh hari ini uang 5 juta. Langsung dijatuhkan Allah atas amal kita. Memang logikanya kita mau. Tapi persoalannya kalau kau mau seperti itu, begitu kau berdoa langsung diijabah Allah, langsung dikabulkan Allah doamu. Minta 5 juta langsung dikasih Allah, kita mau? Pertanyaannya, maukah kita habis buat maksiat langsung diazab Allah? Kalau mau, silakan. Tapi tidak demikian. Allah tunda pada saat yang tepat. Bukan Allah tidak dengar apa yang kita minta. Bukan Allah tidak mendengar apa doa kita. Bukan Allah tidak mengabulkan apa yang kita mohonkan. Tapi Allah hanya mengabulkan bukan apa yang kau minta. Bukan apa yang kau inginkan. Tapi apa yang kau butuhkan. Allah hanya mengabulkan bukan apa yang kau inginkan, tapi apa yang kau butuhkan. Mungkin di dalam bait doa kita tidak ada kata-kata itu kita ucapkan kepada Allah. Allah tidak melihat dan tidak mendengar itu, tapi Allah hanya melihat apa yang kau butuhkan. Kalau keinginan kita cukup banyak, tapi yang kita butuhkan terkadang susah dan sulit kita memilah dan memilih mana yang menjadi kebutuhan dan mana yang menjadi keinginan. Tapi Allah hanya mengabulkan bukan apa yang kau inginkan, tapi apa yang kau butuhkan. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Judul khutbah Jumat kita pada hari ini ada 4 hal yang dijanjikan Allah kepada orang yang bertakwa. Sebelum saya menjelaskan apa saja yang dijanjikan Allah kepada orang yang bertakwa, ada 3 hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan Jumat kita hari ini. Yang pertama, sepanjang khutbah ini berlangsung, mulai dari salam hingga akhir salam, jangan ada yang tidur. Karena menurut fikih Imam Syafi'i tentang babul wudu, salah satu yang membatalkan wudu itu adalah tidur. Ukuran tidurnya adalah hilangnya akal. Tidak menyadari apa yang terjadi. Kemudian yang kedua, dengarkan isi khutbah. Karena khutbah ini adalah merupakan rukun Jumat sebagai pengganti 2 rakaat solat zuhur di luar Jumat. Kemudian yang ketiga, jangan ada yang berbicara. Sekalipun mungkin kau mengatakan kepada temanmu sebelah, jangan kau ribut. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Takwa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya. Pastinya kita akan melaksanakan perintah-perintah Allah itu berbagai macam hal. Mulai dari ibadah mahdoh maupun ibadah khairu mahdoh. Ibadah mahdoh seperti sholat, puasa, haji, zakat, baca Quran dan lain-lain. Yang memiliki rukun dan syarat, itulah yang disebut dengan ibadah mahdoh. Kemudian ada ibadah ghairu mahdoh. Ibadah ghairu mahdoh adalah ibadah yang tidak memiliki rukun dan syarat kecuali hanya niat lillahi ta'ala. Seperti gotong royong misalnya. Itu bagian daripada ibadah ghairu mahdoh. Sepanjang niat kita ini adalah gotong royong itu untuk menjalin kebersamaan, untuk membersihkan lingkungan, untuk merapikan dan menata lingkungan kita, itu bagian daripada ibadah.
Menarik becak itu adalah ibadah khairu mahdoh. Kuli bangunan itu adalah ibadah khairu mahdoh. Jualan adalah ibadah khairu mahdoh. Sepanjang niat kita semata-mata melakukan itu lillahi ta'ala, maka itu akan bernilai ibadah. Itu adalah merupakan wujud daripada buah ketakwaan kita. Mungkin kita berlelah-letah, berletih-letih, bercapek-capek, meluarkan tenaga, meluangkan waktu, bahkan tidak sedikit kita korbankan harta kita untuk sebagai orang yang bertakwa kepada Allah. Kita tahan hawa nafsu kita untuk tidak melakukan maksiat dan dosa. Itu adalah bagian daripada takwa kita kepada Allah. Lalu apa yang dijanjikan Allah? Setelah kita melakukan berbagai macam amalan-amalan, baik itu amal soleh yang bersifat ibadah mahdoh maupun khairu mahdoh, kemudian kita melinggarkan perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat, kita tinggalkan semua itu. Berarti kita menjadi orang yang bertakwa. Lalu apa yang dijanjikan Allah? Yang pertama, jawabannya ada dalam Quran surah At-Tolak ayat 2 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dalam ilmu bahasa Arab kata-kata man bisa siapa saja. Bisa muannas, bisa muzakkar. Bisa laki-laki dan bisa perempuan. Tua dan muda. Orang kaya maupun orang miskin. Orang punya pangkat ataupun masyarakat biasa. Siapa saja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Kalaulah satu kita ambil contoh daripada orang yang bertakwa solat, berarti begini. Barang siapa yang solat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang solat, maka diberikan Allah jalan keluar terhadap persoalan dan masalah yang dia hadapi dan dia alami. Siapa yang hidup ini tidak punya masalah dan problem? Mulai dari terbit matahari sampai terbenam. Mulai dari mata kita terpejam sampai tertutup kembali. Selalu kita dihadapkan kepada berbagai macam masalah dan persoalan. Terkadang masalah itu bisa dari diri sendiri. Mungkin dari orang-orang di sekitar kita, istri dan anak serta keluarga kita. Mungkin tetangga kita. Bukan tidak mungkin juga masalah di luar sana menjadi persoalan bagi kita. Masalah ekonomi, masalah pendidikan, masalah politik, dan lain-lain. Bisa mempengaruhi dan bisa membuat kita mengalami dan memiliki masalah. Tapi bagi mereka yang bertakwa kepada Allah, tidak dibiarkan Allah, mereka punya masalah. Apalagi dengan masalah itu mengantarkannya menjadi orang yang stres, depresi, apalagi sampai tingkat gereja. Berdasarkan ayat ini, tidak akan mungkin ada orang Islam yang bertakwa kepada Allah menjadi orang gila. Tidak akan mungkin ada orang Islam yang menjadi depresi. Tidak akan mungkin ada orang Islam yang stres. Sebab ada solat wasta'inu bis sabar. Menjadikan solat dan sabar sebagai penolong. Apa masalahmu? Jangan lari dari Allah. Ambil wudukmu. Bentangkan sajadah. Sujud dan munajat kepada Allah. Orang yang macam begini, Allah berikan jalan keluar lewat hidayah. Masalah apa saja? Bukan tidak jarang orang-orang yang hal ini ketika dia punya problem, buntu, tidak tahu dia bagaimana menyelesaikannya. Tapi dia punya Tuhan, punya Allahu Rabb. Rabb berarti berkuasa dan berkehendak. Banyak Tuhan, tapi tidak Rabb. Banyak Tuhan, tapi tidak bisa berkehendak dan tidak bisa berkuasa. Tapi dia punya Rabb. Allahu Rabbi. Orang Islam harus tahu membedakan ilah dengan Rabb. Kalau ilah Tuhan, tapi Tuhan ini
tidak bisa berkuasa dan tidak bisa berkehendak. Orang Islam punya Rob. Karena Rob berkuasa dan berkehendak. Apa yang tidak mungkin, mungkin bagi Rob. Tapi yang mungkin bagi yang Tuhan lain, ilah yang lain, tidak mungkin bisa terjadi. Kita punya Rob. Ada Allah Rob. Kita memohon kepada Al-Ghani, kepada yang Maha Kaya. Kita bermohon kepada Al-Hakim yang Maha Bijaksana. Kita bermohon kepada Al-Muhyi yang memberikan kehidupan. Apa yang kita galaukan, kita takutkan lagi kalau kita punya masalah? Kita katakan, aku punya Allah yang bisa menyelesaikan masalah. Ada saja jalannya nanti diberikan Allah untuk menyelesaikan problem kita. Persoalannya, sejauh mana dekat kita kepada Allah. Karena ciri-ciri orang yang takwa itu adalah huruf ta, qaf, waw, dan ya. Ta taqarrub ilallah. Orang yang takwa itu taqarrub ilallah, dekat dengan Allah. Dengan dekatnya kita kepada Allah, segala musibah, segala ujian membuat kita sabar. Membuat kita ikhlas. Apapun yang terjadi pada diri kita, kita tetap bersyukur kepada Allah. Musibah apapun yang diberikan Allah, tidak pernah kita lari dan jauh dari Allah. Tapi justru keadaan itu yang semakin mendekatkan kita kepada Allah. Kalau sudah demikian kita sabar, kita ikhlas, kita bersyukur, lalu apa yang kita takutkan? Dalam sebuah ayat yang populer yang kita hafal, yang kita tahu, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya inna nun taukid. Saudara kana nun taukid. Innallaha. Berarti aku, kata Allah, ma'a. Dalam ilmu bahasa Arab kata-kata ma'a itu bisa sejajar, bisa setara. Begitulah hebatnya Allah melepelkan dirinya kepada orang yang sabar. Kalau kita sabar dengan keadaan, lantas kesabaran itu membuat kita semakin akrab, semakin dekat kepada Allah. Apa mungkin dibiarkan Allah kita larut dengan masalah kita? Tidak mungkin. Sedangkan dengan orang kaya kita akrab, diajaknya kita jalan-jalan. Apa mungkin kita tanya sama dia di mana makan kita, bagaimana kendaraan kita, bagaimana penginapan kita? Orang kaya yang mengajak kita, berarti kita tidak percaya sama dia. Kalau sudah Allahul Ghani, yang Maha Kaya, yang Maha Memberi, yang Maha Hidup, yang Maha Bijaksana, dia bilang, innallaha, aku Allah, ma'a, bersama dengan orang yang sabar. Kalau kita bahagian dari orang yang sabar itu, apa yang kita takutkan? Yang kedua, apa yang dijanjikan Allah kepada orang yang bertakwa? Yang dijanjikan Allah kepada orang yang bertakwa, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Diberikan Allah rezeki dari berbagai arah pintu mata angin. Utara, timur, barat, dan selatan. Allah turunkan dari langit, Allah keluarkan dari perut bumi, Allah dekatkan dari yang jauh. Mungkin ada di udara, mungkin ada di laut, mungkin ada di bawah bumi, di perut bumi. Semuanya itu merupakan sumber daya potensi alam yang bisa mendatangkan rezeki yang tanpa ada batas, tanpa ada nul jumlah, tanpa ada kadar atau ukuran. Terkadang kita tidak menyadari ada orang memberikan rezeki kepada kita, kita tidak menduga dan tidak menyangka. Tahu-tahu dia bantu kita, dia tidak siapa-siapa kita. Allah utus orang lain. Mungkin dalam pikiran kita tak kita duga-duga.
Bagi kita secara kuantitas, iya, kita tidak menduga. Tapi bagi Allah tidak ada. Semua sudah ada grand design. Semua sudah terencana, terstruktur dan terukur bagi manusia. Ngapain kita galau? Didatangkan Allah dari berbagai mata angin. Rezeki itu datang. Oh, mungkin dalam pikiran kita rezeki itu cuma hanya materi. Tidak. Punya teman baik itu rezeki. Punya kesempatan datang pun kemari mendengarkan khutbah Jumat itu rezeki. Maka jangan tidur, dengarkan isi khutbah. Supaya bertambah iman, bertambah ilmu dan wawasan. Semakin bertambah takwa kita kepada Allah. Di masjid lain, mendengarkan khutbah, tidur. Tak sadar dia. Begitu dia qomat baru terbangun. Yang tak enaknya di luar sana dia bilang, aneh masjid di situ. Masa sholat Jumat tidak ada khutbah? Padahal dia yang tidur, siap khutbah baru dia bangun. Batal sholatnya, karena batal wuduknya. Jadi kalau ada teman kita tengok sudah mulai ngangap dia tidur, tegur dengan fisik kita, senggol dia, jangan sampai tidur. Kena batal sholatnya nanti. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, jangan galau. Rezeki kita didatangkan Allah dari berbagai arah. Tanpa kita duga-duga, tanpa kita sangka-sangka. Mungkin menurut kita. Tapi ada amal kita yang belum dibayar Allah kepada kita. Ada perbuatan baik yang pernah kita lakukan, belum dibalas Allah bahagian kita. Ujrohnya belum dikasih. Pada saat momen yang tepat, Allah hadir menolong kita. Lalu kita bilang, gak nyangka-nyangka aku dapat rezeki. Memang, tidak semua begitu kita beribadah, langsung diberikan Allah imbalannya seketika. Tidak. Tapi kepahalanya tetap. Kenapa? Karena kita tidak mau. Karena kita tidak mau. Kalau begitu kita buat dosa, langsung diajab Allah. Memang kita mau. Begitu kita berdoa, kita memohon kepada Allah, ya Allah, aku butuh hari ini uang 5 juta. Langsung dijatuhkan Allah atas amal kita. Memang logikanya kita mau. Tapi persoalannya, kalau kau mau seperti itu, begitu kau berdoa, langsung diijabah Allah, langsung dikabulkan Allah doamu. Minta 5 juta, langsung dikasih Allah. Kita mau? Pertanyaannya, maukah kita habis buat maksiat langsung diajab Allah? Kalau mau, silakan. Tapi tidak demikian. Allah tunda pada saat yang tepat. Bukan Allah tidak dengar apa yang kita minta. Bukan Allah tidak mendengar apa doa kita. Bukan Allah tidak mengabulkan apa yang kita mohonkan. Tapi Allah hanya mengabulkan bukan apa yang kau minta. Bukan apa yang kau inginkan. Tapi apa yang kau butuhkan. Allah hanya mengabulkan bukan apa yang kau inginkan. Tapi apa yang kau butuhkan. Mungkin di dalam bait doa kita. Tidak ada kata-kata itu kita ucapkan kepada Allah. Allah tidak melihat dan tidak mendengar itu. Tapi Allah hanya melihat apa yang kau butuhkan. Kalau keinginan kita cukup banyak. Tapi yang kita butuhkan terkadang susah dan sulit kita memilah dan memilih. Mana yang menjadi kebutuhan dan mana yang menjadi keinginan. Tapi Allah hanya mengabulkan bukan apa yang kau inginkan. Tapi apa yang kau butuhkan. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, apa yang dijanjikan Allah kepada orang yang bertakwa. Janji Allah yang ketiga kepada orang yang bertakwa dalam Quran surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang menyerahkan dirinya, barang siapa yang secara total kepada Allah, maka Allah cukupkan kebutuhannya. Allah cukupkan kebutuhannya. Keinginan kita banyak, tapi kebutuhan kita terbatas.
Saya punya keinginan memiliki kendaraan yang bagus, yang mewah, yang nyaman dan aman. Tetapi bukan tidak mungkin pada saat itu menjadi kebutuhan, tanpa kerja keras kita akan mendapatkan itu. Karena ada amal kita yang dulu, yang belum dibalas Allah. Tetapi sebaliknya juga, harus khawatir kita, masih ada dosa kita dulu, yang belum dibalas Allah juga. Ada orang mencuri, dengan hasil curiannya dia kaya raya. Lalu dia pun pongah dan sombong. Tanpa sholat pun aku bisa kaya. Tanpa bekerja, tanpa baca yasin, tanpa zikir pun aku bisa kaya. Yes. Karena Allah Maha Pengasih. Siapa saja Allah kasih. Tapi belum Allah tentu sayang sama dia. Lalu dia pun asik menelepon naik sepeda motor. Karena hasil curiannya kaya raya. Lalu dia bilang, iya beres aman itu. Sudah pengalaman aku itu. Tanpa dia sadari di belakangnya ada kendaraan sedang asik dia menelepon sambil bawa kendaraan. Diklakson dengan kuat, dia pun terkejut. Akhirnya dia terperosok masuk ke paret. Tak sadar di paret itu ada pipa besi yang berkarat. Tergoreslah tangan kirinya. Dibawa ke rumah sakit, heting sampai 35 jahitan. Lalu dokter bilang, nanti setelah 3 hari datang kemari kita ganti perbannya. 3 hari kemudian dia pun datang. Lalu perbannya pun dibuka. Begitu dibuka perbannya, bukan kering yang diobati itu, malah ikut berkelupas dengan kulitnya. Sehingga nampak tulang tangannya. Dokter bilang, kita tambal dengan hal yang lain. Akhirnya ditambal. Lalu dia bilang, nanti 3 hari lagi kau datang kemari. 3 hari kemudian dia datang lagi. Justru yang diobatin kemarin makin parah. Akhirnya gulanya diperiksa. Ternyata dia ada gulanya. Lalu dokter bilang, ini tidak bisa disembuhkan kecuali amputasi. Berapa kalau amputasi? Dokter bilang, kalau tangan sampai cuman lengannya saja, hanya sekitar 30 juta. Uangnya miliaran dari hasil curian. Bagi dia nggak ada masalah. Tolong dokter amputasi. Diamputasi tangannya. Sebulan kemudian sembuh. Dia pun tidak punya tangan. Lalu ditanya orang, kau kemana selama ini? Lalu dia bilang, kemarin sebulan yang lalu aku jatuh naik kendaraan. Kemudian ternyata luka di tanganku tak sembuh-sembuh, akhirnya diamputasi. Dia bilang sebab, tapi dia tidak ceritakan penyebab. Dia ceritakan sebab, tapi dia tidak ceritakan penyebab. Kita kan cenderung seperti itu. Kita ceritakan hanya sebab, tapi lupa kita ada penyebab. Tak sadar kita hasil curian selama ini tidak langsung dipotong Allah tangannya. Dengan kesombongannya mengatakan dia hebat. Lalu Allah sendiri yang memotongnya lewat jatuhnya itu tadi. Jadi bapak dan saudara jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Kalau hari ini kita mengalami musibah, banyak saja kita istighfar. Jangan ceritakan lagi karena jatuh, karena itu, karena itu, karena itu. Mungkin dulu pernah kita buat salah. Mungkin dulu kita pernah buat dosa. Pada saat itu belum diajab Allah. Sekarang lewat penyakit itu, menurut Imam Ghazali ada 3 sebab. Tapi satu di antaranya adalah kau sakit kena ajab dari Allah. Lalu kalau kita sadar itu karena kita buat dosa. Kalau kita sadar itu buat salah, istighfar kita banyak-banyak. Jangan kita salahkan lagi itu yang menyebabkan. Karena lampu merahnya tak ada. Kemudian kena jalannya berlubang-lubang. Karena paretnya tak ada. Macam-macam. Karena dokternya tidak ahli. Karena perawatnya tidak lihai. Jangan. Banyak saja istighfar. Perbanyak saja istighfar. Kita tak sadar dulu ada salah dan dosa yang kita lakukan. Yang terakhir, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Apa yang dijanjikan Allah kepada orang yang bertakwa? Innallaha balighul amri. Sesungguhnya Allah memudahkan urusan kita.
lancar, lincir, loncor, tidak memakan waktu yang lama, tidak mengeluarkan biaya yang besar, tidak memerlukan tenaga yang begitu berat. Kenapa? Karena Allah ada ikut campur dalam urusan kita. Kalau terkait dengan surat menyurat, misalnya, kepada siapa kita umpamanya untuk urusan itu? Taruh tanda tangannya adalah bupati. Kita datang ke sana, security pun sudah menyiapkan tempat parkir kita. Kemudian di ruang tamu kita dikasih makan dan minum. Kemudian kita tanya sekretarisnya, Bapak ada di kantor? Ada. Begitu kita masuk, dia pun menyambut kita. Kita sodorkan apa hajat kita, dia tanda tangani. Lalu dia bilang, udah beres ini, aman itu. Tidak usah nunggu lama-lama. Yang menomorin surat pun ada di tempat, yang megang stempel pun ada di tempat. Kita tanya berapa biayanya, untuk Bapak tidak perlu biaya. Datang saja Bapak mengurus surat kemari, itu sudah satu kehormatan bagi saya. Tidak memakan waktu yang lama, tidak mengeluarkan biaya yang besar, tidak memerlukan tenaga yang begitu berat. Allah bukakan semua jalan untuk memudahkan urusan kita. Tetapi ada orang cuman mengurus KTP yang katanya gratis, tapi mengeluarkan biaya sampai ratusan ribu, memakan waktu yang lama. Bahkan kita terkadang menuju ke sana pun jatuh, kita naik kendaraan. Orang yang dijumpai pun tak ada. Orang yang memiliki urusan itu pun tidak ada di tempat. Mulai dari kepala desa tak ada, sekretarisnya pun tak ada. Ada kepala desa, sekretarisnya tak ada. Sekretarisnya ada, kepala desanya ada, tapi yang megang stempel tak ada. Yang megang stempel ada, sekretarisnya ada, lurah ada, tapi yang menomor surat tak ada. Pergi kita kantor camat, begitu sampai di kantor camat, camatnya baru keluar. Ribet dan sulit urusan kita. Tapi orang yang bertakwa, sebelum dia berangkat, tadi malam dia bilang, ya Allah, besok aku ada urusan. Allahumma sahil umurana bil fika ya arhamar rahimin. Subuhnya juga dia berajam, ya Allah, hari ini aku ada urusan. Sebelum berangkat dia ambil wudhu, sholat duha dia lagi. Ya Allah, aku berdoa, mohon mudahkan urusanku. Selama dia perjalanan dia berzikir. Tak ada hentinya lisannya, lidahnya, bibirnya basah kena zikir kepada Allah. Enggak ada kata-kata marah, enggak ada kata-kata makian, enggak ada kata-kata mengupat. Selama dalam perjalanan. Bahkan sampai di tempat pun wudunya belum batal. Bagaimana Allah tidak memudahkan urusannya? Itulah enaknya menjadi orang yang bertakwa. Lalu pertanyaannya, apa alasanmu jauh dari Allah? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.